Ada dua puntung rokok di loteng rumah yang menegaskan bahwa sang pelaku ini dengan sabar menunggu di loteng sampai semua korban-korbannya ini tertidur. Nah, diduga pembantaian keluarga Moore ini dimulai dengan memasuki kamarnya Josiah sama si Sarah duluan yang sedang tidur, dan Josiah ini menjadi korban dengan luka yang paling parah di wajahnya sampai 2 bola matanya itu hilang. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menceritakan kembali tentang kasus kriminal yang berasal dari Amerika Serikat lagi yang dikenal dengan nama Villisca X Murder. Di mana ada satu keluarga yang dihilangkan nyawanya secara bergantian pada tahun 1912 dan sampai sekarang pun belum diketahui siapa dan apa motif dari pelaku penghilangan nyawa ini, karena sang pelaku ini mainnya betul-betul rapi kali dan tidak ada yang mengira bahwa di malam kejadian itu menjadi malam penghilangan nyawa massal paling mengerikan dalam sejarah tempat ini, yaitu di Iowa. Gimana kisah lengkapnya? Langsung aja kita masuk lah ya, check it out. Oke, jadi cerita kali ini bermula di sebuah kota yang bernama Villisca, Iowa, Amerika Serikat pada tahun 1900-an, Nah, pada saat itu Villisca ini memang sedang ada di tahap kota dengan tingkat perkembangan yang sangat tinggi. Bisnisnya ada di mana-mana berkembang, Dan kereta pun selalu berlalu lalang setiap hari di sana yang menandakan ada banyak sekali kegiatan produktivitas di sana. Bahkan pada tahun 1912, Villisca ini membangun satu-satunya gedung senjata yang sudah didanai oleh pemerintah negara bagian Iowa. Nah, gudang senjata ini digunakan untuk menyimpan perlengkapan militer seperti senapan, pistol, amunisi, dan lain-lain. Dan gak cuma gudang untuk perlengkapan militer aja, Villisca ini juga menjadi kota dengan tempat pelatihan dan markas besarnya militer. Dan orang-orang yang tinggal di Villisca ini adalah orang-orang yang berpartisipasi di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan Perang Korea sampai Perang Vietnam, Pokoknya pada saat itu Villisca ini menjadi kota kecil yang tumbuh dan menjadi kota yang sangat produktif kali lah. Nah, jadi ceritanya di kota itu juga adalah ini seorang laki-laki bernama Josiah Moore. Nah, Josiah Moore ini merupakan seorang pengusaha paling disegani di Villisca. Nah, Josiah memiliki seorang istri yang bernama Sarah yang merupakan kayak pemimpin di sebuah gereja gitu lah, Dan dia memiliki 4 orang anak yang bernama Herman 11 tahun, ada Catherine 10 tahun, Boyd 7 tahun, dan Paul 5 tahun. Sebelumnya Josiah ini sudah membeli rumah di Villisca pada tahun 1903. Rumahnya sederhana tapi tanahnya luas sekali memang. Nah, rumah yang Josiah beli ini juga sudah dibangun sebelumnya, yakni pada tahun 1860 dengan bentuk khas kolonial Amerika kali lah pokoknya. Nah, terus ceritanya pada hari Minggu sore tanggal 9 Juni tahun 1912, Josiah sama keluarganya ini akan menghadiri kebaktian minggu di sebuah gereja. Jadi kayak kebaktian malam gitu lah, Nah, pada saat itu tetangga mereka yang bernama Lena Stillinger berusia 12 tahun dan adiknya Ina Stillinger yang berusia 8 tahun, yang dimana kedua ini merupakan teman dari anak-anaknya Josiah, juga berencana ingin mengikuti kebaktian malam itu bersama keluarganya Josiah nih. Nah, kebetulan pula kebaktian malam kali ini ada kayak ibadah anak gitulah dalam program akhir tahunnya sekolah mereka. Nah, biar lebih seru kan tuh ya rame-rame sama kawan-kawan gitu berangkatnya. Nah, minta izin lah Lena sama Ina nih ke orang tuanya kan, Mama, Bapak boleh nggak ya aku pergi ke kebaktian sama Om Josiah katanya. Ayah nak boleh, nak pergilah, berangkatlah ke Lena, tia-tia katanya. Nah, orang tua Ina sama Lena ini sudah percaya kali sama keluarga Josiah, karena memang selain mereka ini tetangga dekat, Sarah istrinya Josiah ini kan merupakan pemimpin di gereja itu kan. Maka mereka udah percaya kali lah sama keluarganya Josiah nih. Nah, dah tuh akhirnya Lena sama Ina pun bergabunglah dengan keluarga Josiah. Mereka pun melakukan kebaktian malam bersama-sama dan sepanjang ibadah pun semuanya berjalan lancar sampai selesai, Nah, setelah kebaktian selesai, semua nggak pada pulang tuh, kayak orang-orang tua, anak-anak masih pada ngumpul tuh di gereja kayak berbincang-bincang sejenak lah. Ada juga bermain-main dan bercanda gurau sampai akhirnya sekitar jam setengah 10 malam, barulah kemudian semuanya kembali balik nih meninggalkan gereja. Nah, pada saat itu Lena sama Ina, kawan-kawan anaknya ini tetangganya Josiah itu memutuskan untuk menginap di rumah Josiah. Tante, Om, kami nginap di rumah ya? Boleh. Josiah sama Saran pun mengizinkan, Nah, jadi waktu itu Josiah pulang ke rumahnya jadi berdelapan kan. Josiah, istrinya, anaknya 4, tambah anak tetangganya si Lena sama Ina 2, jadi berdelapan. Nah, dah nih, baliklah itu ke rumah Josiah. Nah, sampai di rumah mereka pun langsung bersih-bersih sejenak dan langsung pergi tidur ya, rutinitas seperti biasa lah gitu, Nah, sampai pada keesokan paginya, yaitu tanggal 10 Juni 1912, sekitar jam setengah 8 pagi,
tetangganya Josiah. Tapi ini bukan mak bapaknya Lena Ina ya, tetangganya yang lain Wak. Si tetangga ini merasa sedikit aneh dengan keadaan rumah Josiah nih. Kenapa? Karena setahu tetangganya ini biasanya rumah keluarga Josiah ini pagi-pagi pasti rame kali. Biasanya anak-anak itu udah main tuh di teras rumah jam-jam segini. Josiah juga pasti akan kayak berkebun gitulah sejenak, atau enggak dia sekedar mengurus ternak di rumahnya. Pasti tiap pagi kayak gitu. Nah tapi kali ini yang bikin tetangganya tuh heran, kok tumben nih jam 7:30 pagi loh, kok masih sepi aja rumah dia. Akhirnya gara-gara penasaran, tetangga ini pun mencobalah datang ke rumahnya Josiah kan, dengan tujuan ingin mengetahui nih apakah keluarga Josiah ini baik-baik saja apa enggak. Datang, dia akan diketok pintunya, tok tok tok, Pak Josiah, Bu Sarah, halo Pak, diketok-ketok, enggak ada jawaban dari dalam Wak. Dia pergilah coba jalan ke belakang rumahnya Josiah. Nah pada saat itu juga si tetangga ini melihat ada ayam-ayam miliknya Josiah yang masih berada di dalam kandang. Padahal biasanya ayam-ayam ini kalau pagi selalu dibiarkan keluar dari kandang sama si Josiah ini, selalu. Dan selain itu juga ternak-ternaknya yang lain ini masih dalam keadaan terikat, kayak terjaga dalam kandang tuh loh. Makin curiga lagi tetangga ini dibuatnya Wak, kok kayak gini, nggak biasanya nih. Biasanya dia dilepas-lepas hewan-hewan ternaknya nih. Kenapa Pak Josiah nih? Dan makin curiga nih waktu tetangganya, diketok lagi sama tetangga di pintu belakang kan. Pak Josiah, Bu Sarah tetap nggak ada jawaban. Akhirnya gara-gara itu si tetangga ini pun menelpon saudaranya Josiah bernama Ros kan. Halo, Mas Ros, saya mau tanya ini sama Mas, keluarga Josiah kemana ya? Ini kok rumahnya sepi kali. Mas Ros bilang, harusnya ada di rumah sih Om. Nggak ada loh di rumah, ini nggak kayak biasanya. Ternak-ternaknya aja masih pada di kandang sama dia. Anak-anak juga nggak ada main di teras rumah. Biasanya mereka berisik deh pagi-pagi kayak gini. Iya Pak. Oh ya udahlah kalau gitu saya samperin ke sana ya. Kebetulan saya ada kunci duplikat katanya. Nah datanglah ini saudaranya Josiah ke rumah itu kan. Sekitar jam 8 pagi lah itu Wak. Si Bapak Ros ini nyampe. Nah udah sampai di sana si Ros dan si tetangganya ini memutuskan untuk masuk menggunakan kunci cadangan yang memang sudah dibawa sama si Ros. Ros buka pintu, dia masuk ke dalam. Tapi si tetangga tadi menunggu di teras rumah, nggak ikut masuk Wak. Nah pada saat Ros masuk ke dalam Wak, dia mengatakan kalau rumah Josiah tuh sepi kali, sunyi. Kayak nggak ada aktivitas sama sekali, tapi rapi Wak. Nah nggak lama kemudian Ros pun teruslah berjalan menuju ke kamar tidur. Nah pas nyampe di kamar tidur inilah Wak, betapa terkejutnya si Ros. Pada saat dia membuka pintu kamar di lantai bawah, dia melihat ada dua sosok yang ditutupi dengan kain dan juga ada percikan merah di depan kasur kamar tersebut. Bob, kok ada ini? Astaga. Udah nggak enak perasaannya tuh kan Wak. Gegara takut kenapa-napa, si Ros pun langsung berlari menuju ke luar. Dia samperin tetangga yang nunggu di teras kan. Dia bilang, Pak, kayaknya ada yang nggak beres di rumah ini. Cepat telepon polisi, kata si Ros kan. Dan tuh mereka pun langsung menghubungi polisi. Nggak mau diobrak-abrik dulu sama si Ros tuh Wak. Dan selain menghubungi polisi, si Ros ini juga menghubungi karyawannya Josiah yang bernama Ed. Tolonglah kau datang ke sini, bos kau kenapa-napa kayaknya nih. Ini barangnya kayak orang kepercayaannya Josiah lah Wak. Datanglah si Ed ke rumah juga. Dan pada saat itu polisi memang belum nyampe Wak. Dan waktu itu Ros pun meminta si Ed untuk tolonglah kau periksa dulu di dalam. Tadi aku nengok di kamar bawah ada orang tertutup kain Waktu ada darah-darah di sebelah-sebelah. Aku rasa udah mati orang berdua itu. Tapi di bawah tuh bukan kamar saudaraku, bukan kamar ponakan aku. Coba kau cek dulu di dalam, mungkin gak cuma mereka berdua aja korbannya. Aku gak sampai hati mau ngecek. Cobalah kau cek, kata si Ros kan. Oh ya baik Pak Ros, coba nanti saya yang cek. Dah lah tuh masuklah Wak untuk memeriksa kan. Dia masuk beberapa lama dan pada saat keluar, mengatakan kepada Ros, mohon maaf. Saya melihat ada semua korban di setiap kamar tidur, kata si Ed. Dan selain itu juga, saya melihat ada kapak yang sudah dibersihkan sebagian dalam keadaan bersandar di dinding dekat kamar lantai bawah. Dan saya duga ini adalah kapak yang digunakan sama si pelaku ini, atau ini adalah senjata yang digunakan sama pelaku untuk menghabisi nyawa-nyawa korban yang ada di rumah ini, Wak, katanya. Histeris lah itu si Ros dan yang lainnya, Wak. Geger lah itu tetangga-tetangganya. Keluarga Josiah Moore ditemukan tewas mengenaskan di rumah itu, Wak. Beberapa saat kemudian kepolisian dan juga tenaga medis datanglah itu ke TKP kan, Wak. Nah, dokter yang datang memeriksa keadaan korban menyatakan bahwa peristiwa pembunuhan ini terjadi antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Di sana mereka menemukan ada 2 puntung rokok di loteng rumah yang menegaskan bahwa sang pelaku ini dengan sabar menunggu di loteng sampai semua korban-korbannya ini tertidur. Nah, diduga, Wak, pembantaian keluarga Moore ini dimulai dengan memasuki kamarnya Josiah sama si Sarah duluan yang sedang tidur, dan Josiah
ini menjadi korban dengan luka yang paling parah di wajahnya, Wak, sampai 2 bola matanya itu hilang. Josiah duluan dihabisin, abis itu Sarah. Dan setelah itu si pelaku masuklah ini ke kamar anak-anaknya Josiah dan menghabisi semua anak keluarga Moore ini. Dan setelah itu, Wak, si pelaku ini diduga balik lagi nih ke kamarnya Josiah dan Sarah, terus menghabisi mereka lagi yang udah nyata-nyata udah meninggal lah, itu ibaratnya dihabisi lagi sama mereka. Bukan mereka, sama si pelaku ini. Nggak tahu dia apa satu apa dua, tapi yang jelas diduga dia tuh balik lagi ke kamarnya si Josiah tuh kayak macam belum puas gitu loh, Wak. Dan setelah dari kamar Josiah dan Sarah yang kedua kalinya, barulah sang pelaku ini mengakhiri aksinya dengan masuk ke kamar tamu dan menghabisi nyawa Lena dan Ina. Dan kalau semuanya dihabisi dalam keadaan tidur, Wak, berbeda sama Lena anak tetangganya ini. Diketahui dia ini sepertinya sempat melakukan perlawanan karena ditemukan bekas luka di lengannya, Wak, seolah dia tuh sedang melakukan perlawanan kayak gitulah. Dan pada saat itu semua korban juga ditemukan dengan keadaan kepala nih tertutup sama spray, Wak. Dan polisi juga menemukan ada lampu petromax di setiap ujung kaki, di depan kasur, di setiap kamar ada. Dan korban-korban ini betul-betul ditemukan mengenaskan semuanya, Wak. Semua bersimbah darah, selimut bantal mereka juga dipenuhi darah tuh, nggak yang sekali dihabisin gitu loh, berkali-kali. Bahkan dokter itu juga melihat ada kayak organ otak korban itu yang tidak berada di tempatnya. Bayangkan sama kalian seberapa ganasnya waktu itu. Wajah korban udah nggak dapat dikenali lagi, Wak, karena betul-betul kondisi wajah korban ini betul sangat parah kali. Dan selain itu mereka juga menemukan ada sepotong daging asap yang macam dibungkus dengan kain gitu loh, Wak. Dan daging tersebut kurang lebih beratnya 2 kg itu dan berada di sebelah kapak yang tersandar di dinding kamar bawah tadi tuh loh, Wak. Terus polisi juga menemukan ada sepiring makanan yang belum sempat dimakan dan juga ada segelas air yang sudah tercampur dengan darah. Dan polisi juga menduga sepertinya pelaku ini sempat menggeledah lemari-lemari kamarnya Moore ini untuk mencari pakaian yang bisa digunakan untuk menutup cermin dan jendela atau kaca di pintu masuk sehingga semuanya tertutup, Wak. Karena memang waktu nyampe semua jendela, kaca, cermin, pokoknya bercermin-cermin itu tertutup sama kain. Dan jasad yang pertama kali ditemukan oleh Rose, saudaranya si Josiah ini yang ada di lantai bawah itu, mereka itu adalah siapa? Jasadnya Lena sama Ina, Wak. Tetangganya Josiah yang sedang menginap dan kondisinya juga dengan kayak baju terangkat gitu loh, Wak. Tapi katanya setelah diperiksa polisi mereka berdua ini tidak mengalami pelecehan SEKSUAL. Dan setelah pemeriksaan yang mendalam di rumah itu, Wak, polisi sama sekali tidak menemukan satu sidik jari pun yang menempel. Gak ada satu pun, tidak ada. Nah tapi, Wak, yang bikin janggal di kejadian ini adalah ada barang bukti berupa yang tadi kan 2 puntung rokok di loteng rumah. Hal yang perlu dipertanyakan adalah gimana caranya si pembunuh ini bisa masuk ke rumah, apalagi ke loteng, terus dengan santainya dia merokok. Apakah mungkin sang pelaku ini merupakan orang terdekat keluarganya Moore sehingga dia punya akses masuk dengan kunci yang memang sudah diberikan oleh salah satu keluarga? Dan selain itu juga semua pintu ini terkunci, tidak ada tanda-tanda seseorang menerobos masuk ke dalam rumah. Kayak misalnya ada pintu yang dicongkel, jendela pecah, tidak ada. Pelakunya masuk dari mana? Ya kan? Nah jadi kemungkinan apa sih pelaku ini? Ya pasti memiliki kunci rumah tersebut. Dan selain itu juga kenapa pelaku ini menutupi semua cermin di dalam rumah ini dengan kain? Semuanya loh, Wak. Nah tindakan gak lazim ini sangat sulit ditemukan pada kejadian pembunuhan yang lain. Apakah mungkin sang pelaku ini sangat takut untuk melihat bayangan dirinya sendiri di cermin yang memang sudah menghabisi nyawa keluarga Moore? Atau mungkin pelaku ini mempunyai kelainan yang bisa membuat dia ini merasa malu dengan tindakan yang sudah dia lakukan? Dan yang terakhir, Wak, pelaku ini pertama kali membunuh siapa? Josiah sama si Sarah. Barulah dia pergi ke kamar anak-anaknya kan, menghabisi semua anak-anaknya keluarga si Moore ini. Nah kemudian berdasarkan keterangan polisi kan dia balik lagi nih ke kamarnya Josiah sama Sarah untuk menghabisi mereka untuk kedua kalinya. Dari pertama kali ngabisin aja harusnya pelaku ini udah tahu dong kalau pasangan suami istri ini udah tewas akibat tindakannya. Makanya lah dia berani ke kamar anak-anaknya kan. Nah kenapa dia harus balik lagi ke kamarnya Josiah sama si Sarah? Apakah mungkin si pelaku ini memiliki dendam yang berlebih pada salah satu di antaranya, entah itu si Josiah atau Sarah? Banyak kali pertanyaannya, Wak, tapi sayangnya itulah misteri ex-murder of Villisca ini sampai saat ini belum ditemukan siapa pelaku sebenarnya. Udah berapa tahun ini kan? Dan oleh karena itu kasusnya ini pun masih menjadi misteri lah. Dan selain itu nggak ada juga orang yang dituntut sama sekali, walaupun memang ada beberapa yang dimintai keterangan. Hanya ada beberapa orang aja, Wak, yang diduga menjadi pelaku keji dari penghilangan nyawa ini, tapi sayangnya dicurigai ini pun nggak ketangkap gitulah. Siapa-siapa aja orang-orangnya masuk.
Nah, tersangka pertama dalam kasus ini adalah pendeta Lynn Jacqueline George Kelly, Wak. Nah, pendeta Lynn Jacqueline George Kelly ini, Wak, merupakan seorang pendeta dan juga menteri katanya. Nah, pada saat itu dia ini diketahui juga menghadiri kebaktian malam di gereja yang sama dengan keluarganya Moore pada malam pembunuhan itu. Nah, terus keesokan paginya dia ini naik kereta, Wak, waktu dini hari tanggal 10 Juni itu untuk meninggalkan Villisca. Dan menurut kesaksian penumpang yang duduk bersama pendeta Lynn ini, Wak, dia mengatakan kalau pada waktu dia ada di kereta, Lynn Jacqueline ini berbicara tentang penghilangan nyawa keluarga Moore sebelum penemuan mayat diketahui siapapun. Dia bilang ke penumpang ini, kasihan ya keluarganya Moore mati semua loh, itu di rumahnya dihabisin, nggak tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, padahal mayat mereka ini belum ditemukan sama kepolisian, sama tetangganya pun belum. Kok bisa tahu duluan dia ini, ya kan? Dan selain itu, Wak, diketahui juga kalau Lynn Jacqueline ini memiliki riwayat yang sangat bisa dipertanyakan karena ternyata Lynn ini mengalami gangguan mental pada saat remaja, Wak, dan dia juga didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Dan selain itu, Jacqueline ini juga diketahui suka memasang iklan lowongan pekerjaan untuk mencari sekretaris, Wak, di koran-koran lokal itu. Tapi kayak nggak sembarang sekretaris yang dia cari ini, Wak. Dia menulis di sana apa ya? Lebih disukai orang yang mau bekerja dengan tidak menggunakan baju alias aneh kan? Dan karena ada beberapa laporan dan juga temuan yang sangat mencurigakan ini, akhirnya si Jacqueline ini dibawa ke rumah sakit jiwa untuk penanganan gangguan mental yang memang dia derita. Dan selama dia berada di rumah sakit jiwa itu, dia ini tiba-tiba menulis surat nih ke Kejaksaan Wilayah Villisca dengan mengatakan bahwa saya berharap saya ditangkap karena kasus penghilangan nyawa Villisca, kata. Kasus apa? Kasus keluarganya si Moore, Wak. Nah, karena pengakuan inilah akhirnya Jacqueline ini pun sempat diadili sebenarnya, tapi akhirnya dibebaskan juga karena tidak adanya cukup bukti yang bisa menghukum Jacqueline Kelly ini. Ditambah lagi dengan pemberatnya kayak dia memang ada gangguan jiwa gitu kan, gangguan mental. Tapi kenapa bisa dia satu-satunya orang yang mengetahui bahwa keluarga Moore udah dihabisi nyawanya? Ya random aja, Wak, gara-gara gangguan mental dia maka dihabisin keluarga Moore itu. Nah, itu tersangka yang pertama. Tersangka kedua namanya Frank Jones, Wak. Nah, jadi Frank Jones ini adalah penduduk Villisca yang sangat terkemuka dan juga anggota legislatif di Iowa. Dia ini juga memiliki toko yang bernama Toko Jones. Nah, kenapa Frank Jones ini dicurigai? Nah, karena Josiah awalnya merupakan karyawan yang bekerja di Toko Jones itu selama beberapa tahun. Dan waktu itu Frank menganggap bahwa Josiah ini adalah salah satu karyawan terbaik yang dia miliki, Wak. Nah, tapi tiba-tiba secara mengejutkan Josiah ini berhenti bekerja dari Toko Jones dengan alasan dia ingin memulai bisnisnya sendiri. Sehingga Josiah pun meninggalkanlah Toko Jones dan membuat tokonya sendiri. Dia pun buat di dekat Toko Jones, Wak, kayak macam di ujung jalan toko si Josiah kan. Ini Toko Jones nih. Apa yang dijualnya, Nat? Barang-barang yang sama, Wak. Barang-barang yang sama persis yang seperti dijual di Toko Jones. Yang nggak ada salahnya sama sekali sih. Cuman kayak si Frank Jones ini kayak kau orangku percaya terus kau buka pula usaha yang sama kayak aku. Kayak gitulah, agak kecil hati gitu. Jadi macam persaingan bisnis mereka berdua nih, Wak. Dan selain itu juga tersebar rumor yang mengatakan bahwa Josiah ini sempat ketahuan memiliki hubungan gelap dengan istrinya si Jones. Hal ini pula yang akhirnya membuat orang berspekulasi kalau si Frank ini pasti merasa sakit hati dan terhianati kali. Frank ini jadi sangat marah dan akan melakukan pembalasan dendam. Nah, tapi pada saat itu waktu ditanya-tanya kan, Frank pun menyangkallah semua spekulasi tentang dirinya itu. Aku nggak ada kaitannya dengan pembunuhan keluarga Josiah ya. Yang kalian bilang tuh memang betul, dia mantan karyawan aku, dia tiba-tiba buka usaha yang sama kayak aku, dan dia juga sempat juga berselingkuh sama bini aku. Tapi bukan berarti aku sakit hati sama dia terus aku habisin nyawa dia. Pokoknya disangkal gitu lah, Wak, sama si Frank Jones nih. Nah, tapi, Wak, lagi-lagi para penduduk Villisca berasumsi kalau memang betul Frank kau tuh tidak berkaitan langsung dengan pembunuhan itu. Tapi yang ada kau ini sudah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi keluarganya Moore. Secara Frank kaya raya, Wak. Sangat mungkin bagi si Frank ini untuk membayar orang untuk menghabisi semua menghabisi Josiah bersama semua keluarganya. Dan pada saat itu yang dicurigai sebagai pembunuh bayaran yang disewa oleh Frank adalah seorang laki-laki yang bernama, ini kita masuk yang ketiganya, yaitu William Mansfield, Wak. Nah, seorang detektif sangat mempercayai kalau William inilah pelaku dari tindak penghilangan nyawa keluarga Moore ini, Wak. Kenapa? Karena William ini sempat dinyatakan bersalah sebagai pembunuh istri dan juga bayi perempuan dengan
kapak di Bu Island tahun 1914. 2 tahun kemudian memang korban dan cara menghilangkan nyawanya ini hampir persis dengan penghilangan nyawa di Filiska 2 tahun yang lalu. Korbannya perempuan sama anak kecil dan senjatanya apa? Kapak. Dan ditambah lagi diketahui bahwa pada saat William ini menghabisi 2 korbannya ini, William menutup semua cermin dan jendela menggunakan pakaian atau spray. Sama juga ya kan? Dan gak cuma itu aja pada tahun 1900-an semua tindakan kriminal di sana hampir selalu terungkap karena ditemukannya sidik jari di TKP. Beda halnya dengan pembunuhan keluarga Moore, di mana sama sekali kan tidak ditemukan tuh sidik jari di TKP kan. Nah, menggunakan sarung tangan belum menjadi hal yang umum dilakukan oleh pelaku tindakan kriminal waktu tahun-tahun itu. Tapi hal ini pula lah yang malah membuat detektif cukup yakin bahwa si William ini adalah pelakunya. Karena William selalu menggunakan sarung tangan pada saat melakukan kejahatan. Udah banyak kali kemungkinan dia ini pelakunya kan. Tapi lagi-lagi sayangnya itulah William ini tetap harus dibebaskan karena kurangnya bukti yang didapat oleh penyidik. William yang akhirnya memenangkan gugatan terhadap dirinya. Nah, jadi siapa nih pelakunya? Ya nggak ada, nggak nemu. Itulah kenapa kasus ini menjadi kasus pembunuhan massal paling mengerikan yang belum terpecahkan sepanjang sejarah Amerika Serikat. Jadi kurang lebih berapa nih? 110 tahun masih gantung. Dan saat ini dikabarkan kalau rumah bekas penghilangan nyawa keluarganya Josiah ini masih berdiri sampai sekarang. Padahal udah banyak gedung-gedung bersejarah yang dirubuhkan di Filiska tuh, terkecuali rumah keluarganya Josiah ini. Dan sejak pembunuhan itu sebenarnya kepemilikan rumah ini pun sudah berpindah tangan beberapa kali. Nah, pemilik terakhir bernama Martha dan Darwin. Mereka pun sudah beberapa kali merenovasi rumah tersebut tapi tidak merubah bangunan asli dari rumah itu. Martha sama Darwin ini cuma sekedar beli aja, tapi nggak mereka tinggali rumah itu. Dan rumah keluarga Moore pada saat ini menjadi rumah yang sangat sering dikunjungi oleh para turis dan juga sering dijadikan tempat berkunjung bagi orang-orang yang mungkin penasaran dengan keadaan rumah pasca pembunuhan misterius itu terjadi. Bahkan menurut Darwin sama Martha nih, aktivitas paranormal di sana pun masih sering sekali terjadi gitu katanya. Misalnya nih, sesekali dia dengar itu ada suara tangisan anak-anak, suara-suara aneh sama kejadian-kejadian aneh lainnya. Wajar lah ya kan. Dan banyak juga beberapa pengunjung di sana yang mencoba memanggil arwah anak-anak Josiah di sana dengan mengatakan, "Buka pintu jika kau ada di sini," itu katanya. Dan gak sedikit dari mereka yang mengaku pada saat mereka ngomong kayak gitu betul terbuka pintu tuh. Maka itulah orang-orang pun jadi semakin percaya bahwa arwah dari keluarga Moore masih ada di rumah itu. Ya wallahu alam ya kan. Oke jadi itu tadi kisah penghilangan nyawa massal paling mengerikan yang ada di Amerika Serikat dan masih menjadi misteri sampai sekarang ya kan, karena belum bisa terpecahkan. Nah, kalau menurut kalian siapa pelakunya? Siapa yang betul-betul kalian yakini dia nih fix dia? Apakah pendeta Jacqueline tadi, atau Frank Jones mantan bosnya, atau mungkin yang pembunuh bayaran itu? Nah, tapi yang herannya nih kenapa kepolisian tidak menaruh kecurigaan kepada Ed pula Ross, saudaranya Josiah. Dia kan megang kunci duplikat ya kan. Nggak pula si Ross itu diperiksa sama dia, nggak pula dicurigai. Aku pun nyari-nyari apakah si Ross ini juga dinyatakan sebagai tersangka. Tidak. Yang paling banyak disebutin itulah mereka bertiga tadi, si Jacqueline tadi, Frank Jones sama William. Kalau cuma bertiga ini pilihannya aku lebih ke William sih kalau aku pribadi ya. Karena pola dia tuh hampir sama, korbannya anak kecil sama ibu-ibu. Di keluarga Moore dia nggak segan-segan menghabisi nyawa anak kecil sama si Sarah. Barang yang digunakan sama kapak. TKP yang ditemukan setelah kejadian semua cermin kaca tutup kain sama kayak William lakukan ya kan. Tapi itu pendapat aku kan, tebak-tebak jenggo aja, nggak ada jawaban benar salah, orang belum terpecahkan kok sampai sekarang ya kan. Seru-seru aja menurut kalian siapa pelakunya, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini maaf, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.